Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga sehat-sehat sih ya semuanya sekeluarga, lancar-lancar segala aktivitas positifnya. Ada informasi yang ingin gua bahas. Oke, dari Jacobs Band dulu terkait dengan Matheus Fernandes ya. Jadi pergerakan ini diperkirakan untuk masa depan Matheus Fernandes akan terjadi bulan ini, dengan Manchester United sudah berbicara dengan pihak pemain. PSG dan juga Arsenal juga memiliki ketertarikan. Real Madrid juga memiliki ketertarikan dan akan melakukan kontak. West Ham United ingin angka double dari yang mereka bayarkan, yaitu senilai total 41 juta pounds ketika mereka mendatangkan Matheus Fernandes. Ya, walaupun demikian, ya seperti diinformasikan sebelumnya juga, Matheus Fernandes ini angkanya diperkirakan memang akan sangat tinggi sekali. Ini situasi yang menarik bagi Manchester United ya, terutama dan Jacobs Band juga menambahkan ya bahwa dia memperkirakan pergerakan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan dan juga beberapa pekan ke depan ya, dan bahkan tidak sampai bulan Agustus ini sudah akan jelas. Saat ini kita masih di bulan Juni, jadi mungkin di awal Juli, pertengahan bulan Juli ini sudah jelas akan kemana Matheus Fernandes. Dan menurut gue ini merupakan kabar yang bagus, karena kalau semisal dia datang ke Manchester United, maka ya dia masih bisa terlibat di sebagian besar kegiatan pre-season, persiapan Manchester United untuk musim depan. Ya, Jacobs Band juga menambahkan bahwa selain Matheus Fernandes, Alex Scott ini juga merupakan dua target yang saat ini memimpin ya di daftar Manchester United. Sementara Tchouaméni juga bisa masuk ke dalam daftar tergantung dengan situasi dengan Real Madrid, di mana sebelumnya dikabarkan kalau Tchouaméni ini ya situasinya tidak terbuka ya untuk pindah ke ataupun meninggalkan Real Madrid. Oke, kabar dari Simon Stone, Manchester United ini semakin mundur ya terkait dengan pengejaran Elliot Anderson, di mana sebelumnya menjadi target utama untuk memperkuat lini tengahnya di musim panas, artinya lini tengah Manchester United di musim panas. Klub tidak ingin overpay atau membayar terlalu banyak ya untuk pemain dan menghindari perang harga. Dan mereka pun juga ingin mendatangkan pemain yang punya komitmen memang ingin datang ke Manchester United. Dan kriteria-kriteria tersebut ya yang akhirnya membuat situasi Elliot Anderson ini tidak Manchester United lanjutkan. Ya, walaupun secara teknis, secara taktik, secara kualitas lah, kalau menurut gue secara ringan amatiran gue suka ya. Manchester United pun juga bukan cuma gue ya, ada beberapa komentar yang mengatakan itu kan maunya Bang Gusti. Saya enggak, bukan cuma gue. Pemberitaan lain pun juga menyebutkan bahwa Manchester United menempatkan Elliot Anderson daftar teratas nih, tapi dengan realita bahwa harganya mahal, ada saingan yang lain, dan pemain sendiri pun juga tidak melakukan pergerakan ataupun kejelasan misal dia ingin ke Old Trafford ya, sehingga paling tidak dari 3 poin utama tersebut yang membuat Manchester United mundur teratur nih terkait dengan pengejaran untuk mendatangkan Elliot Anderson. Dan menurut gue kalau memang tidak make sense, ya kenapa dilanjutkan, memang harus dihentikan. Jadi ini memang situasi yang masuk akal. Manchester United menunjukkan ketertarikan yang kuat kepada pemain West Ham Matheus Fernandes, dan juga masih ada opsi-opsi lain yang dipertimbangkan, termasuk pemain Brighton Carlos Baleba dan juga pemain Bournemouth Alex Scott. Wow, Carlos Baleba muncul lagi nih, kabar yang dikatakan oleh Simon Stone dari BBC. Dan Alex Scott pun juga demikian semakin menguat, di mana Matheus Fernandes memang dalam beberapa kesempatan terakhir ini semakin kencang dikaitkan dengan Manchester United, walaupun belum ada jaminan misalnya ya Matheus Fernandes ataupun Manchester United akan melakukan pergerakan. Kabar yang gue dapatkan, Manchester United sudah tadi disampaikan juga ya oleh Jacobs Band kalau tidak salah, bahwa Manchester United sudah melakukan komunikasi dengan kubu pemain. Nampaknya Manchester United ingin mendapatkan kejelasan dulu apakah sang pemain memang ingin ke Manchester United atau tidak. Tentu saja ini bukan hanya pertanyaan mau ke Manchester United iya atau tidak, tapi kan ada pembicaraan misalnya gaji, misalnya skenario-nya nanti akan seperti apa, apakah dia akan menjadi pemain inti atau pemain rotasi,
dan lain-lain sih menurut gue. Dan kalau itu disepakati, artinya pendekatan secara personal ini, kemungkinan baru Manchester United akan melakukan pendekatan kepada West Ham United, di mana itu pun juga kesulitannya cukup tinggi ya. Seperti diinformasikan sebelumnya, West Ham ini memasang angka yang cukup tinggi, kalau tidak sangat tinggi sih, 80 juta pounds ya, ini sekitar hampir 90 juta euro. Itu saja tantangannya tidak, karena ada klub lain juga kan yang berusaha untuk mendekati Matheus Fernandes, tadi disebutkan seperti itu. Dari news aggregator Claret and Hook, ini news aggregator untuk West Ham United ya, Manchester United ini menggantikan atau berpindah fokus mereka ke Matheus Fernandes setelah mereka ini mundur dari perburuan untuk mendatangkan Elliot Anderson, di mana Manchester City melakukan tawaran 106 juta pounds, walaupun sebelumnya Elliot Anderson ini menempati daftar tertinggi di opsi lini tengah Manchester United. West Ham United memberikan valuasi kepada pemain berusia 21 tahun dengan angka 85 juta pounds, tapi Manchester United masih belum jelas ini ya, apakah ya mereka akan melakukan pendekatan atau tidak. Di sisi lain, manajer baru Real Madrid Jose Mourinho ini ingin mendatangkan pemain ini, dan PSG juga memonitor situasinya. Dari perspektif West Ham, ya ini ketertarikan yang terus tumbuh dari berbagai klub. Tentu saja ini meningkatkan situasi di mana memang West Ham ingin menjual sang pemain, khususnya situasi saat ini Matheus Fernandes ini tersedia untuk negosiasi, tidak seperti Elliot Anderson yang terlibat di Piala Dunia. Artinya ya konsentrasi dari Elliot Anderson yang saat ini bersama dengan tim nasional Inggris mungkin akan diwakili oleh kubunya secara tidak langsung ya, artinya mungkin dengan agennya. Tapi bagaimana kalau situasi dengan Matheus Fernandes ini lebih terbuka karena sang pemain tidak masuk ke skuad Piala Dunia dan dia bisa secara aktif juga terlibat dalam proses negosiasi ini. Akankah sang pemain memilih Manchester United? Ini menarik sih menurut gua. Tyrell Marshall dari Manchester Evening News juga menginformasikan fokus saat ini bagi Manchester United adalah pemain yang ingin pindah ke klub. Dengan pemain berusia 21 tahun dari West Ham, Matheus Fernandes berada di daftar teratas saat ini. Mereka juga tertarik kepada gelandang Bournemouth Alex Scott yang juga berlatih dengan tim nasional Inggris di Amerika, tapi ya untuk Piala Dunia, tapi saat ini kembali sebelum turnamen mulai. Ini situasi dengan Alex Scott. Ya, nampaknya memang situasi masih sangat dinamis sekali bagi Manchester United untuk mendatangkan pemain kedua di lini tengah. Setelah sukses mengamankan Ederson, tantangan cukup besar ya bagi Manchester United, dan ini seperti perkiraan juga. Mereka tentu saja memiliki pertimbangan, mereka memiliki analisa terkait dengan pemain-pemain yang masuk daftar. Secara teknis saat ini situasinya berpindah nih dari keadaan teknis lebih ke situasi negosiasi transfer, di mana salah satu hal paling penting adalah ya harga ya dari pemain tersebut yang dipasang oleh masing-masing klub, di mana ini juga merupakan tantangan yang tidak kecil. Mereka rata-rata memiliki angka yang tinggi-tinggi semua. Lalu yang tidak kalah penting juga bagaimana pemain-pemain itu, apakah mereka memang ingin ke Manchester United, dan kalau mereka ingin ke Manchester United, kenapa mereka ingin ke Manchester United? Apakah terkait dengan publisitas supaya mereka tambah tinggi lagi ya publisitasnya? Kita tahu kalau pemain Manchester United publisitasnya luar biasa besar. Atau memang mereka ingin meningkatkan karir mereka dengan misalnya mereka juga ingin membawa Manchester United ke situasi yang lebih tinggi lagi, mereka memiliki karakter yang cocok dengan Manchester United. Hal seperti itu menurut gue juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Nah, saat ini inilah periode tersibuk dari manajemen Manchester United, terutama departemen yang ada kaitannya dengan transfer yang dipimpin oleh Jason Wilcox dan tentu saja dengan Omar Berada ya. Saat ini kita masih menuju ke pertengahan bulan Juni, masih cukup banyak menurut gua waktu sampai dengan pertandingan pertama di preseason, jadi tidak perlu terburu-buru. Gua sangat menikmati nih dinamika transfer seperti ini, tapi kita lihat akan seperti apa. Tapi bagaimana menurut Sobat United nih? Dengan mundur teraturnya Manchester United mendekati Elliot Anderson, siapa yang akan datang selanjutnya? Silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.